Terima kasih Bapa yang baik. Saat hari ini Tuhan kami memuji-Mu, menyembah-Mu, mencari wajah-Mu di dalam pujian kami, dalam penyembahan kami Bapa. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami saat hari ini. Kami percaya kuasa-Mu bertata di atas pujian kami saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kuasa urapan-Mu yang memenuhi ibadah kami saat hari ini. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan penguasaan-Mu. Terlebih bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pada saat ini, kami percaya kuasa urapan-Mu senantiasa terus menyertai kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka Bapa. Terlebih juga di dalam kehadiran kami saat ini Tuhan Yesus, kami percaya kehadiran kami tidak menjadi satu rutinitas saja Bapa, tapi kami percaya di dalam kehadiran kami saat ini, kami rindu Tuhan mencari wajah-Mu lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Karena kami tahu di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru. Di dalam firman-Mu Tuhan Yesus, kami ditegur dalam setiap perbuatan hati dan pikiran kami. Dalam firman-Mu Tuhan Yesus, ada jawaban dalam setiap pergumulan kami. Berbicaralah Roh Kudus lewat hamba-Mu saat hari ini. Firman-Mu saat ini menjadi kekuatan baru bagi kami, menjadi sukacita bagi kami, memotivasi hidup kami untuk semakin kami lebih lagi Bapa rindu datang kepada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Terima kasih Bapa. Firman-Mu juga menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara semua. Salam. Kita bersyukur ada di minggu pertama Juli ini. Kita bisa ada sampai saat ini. Baik Bapak Ibu, kita akan menikmati firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Kalau sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, pada bulan Agustus 2010, 5 Agustus 2010, ada satu bencana di negara Chili. Tambang emasnya rubuh, sementara ada penambang di dalam kedalaman 700 meter dengan pintu keluar itu jauhnya 50 km. 33 orang terperangkap di dalam tambang emas. Orang mencari kekayaan dari perut bumi, negara menggali segala apa yang bisa diambil dari bumi ini, dan salah satunya adalah emas, tambang emas. Terperangkap 33 orang. Mereka bingung bagaimana cara menyelamatkan. Dicoba dihubungi melalui handphone dan ternyata ada kontak.
walaupun tidak jelas. Ya. Lama-kelamaan karena makin kacau hubungnya itu, akhirnya hilang kontak. Pemerintah menjadi kalut. Akhirnya dicoba dicari pertolongan ke negara lain. Negara Amerika Serikat menawarkan bantuan demi menyelamatkan negara itu karena tambang emas, saudara. Akhirnya dibuat satu bor, lubang bor sampai tembus 700 meter, saudara, dan akhirnya dapat. Kemudian dibuatlah satu hubungan melalui telepon seluler ke bawah. Keluarga dari 33 orang itu datang untuk memberi semangat kepada saudara kerabat yang ada di perut bumi. Selamatnya, selamat mereka bersuka cita, saudara. Dan negara Amerika Serikat buat bor yang lebih besar lagi. Ya. Selama 2 bulan lebih mereka terperangkap makanan dengan diturunkan pelan-pelan ke bawah untuk menyelamatkan mereka. Akhirnya dibuat satu bor, kemudian diturunkan satu tabung bentuk kapsul, dan satu persatu mereka ditarik keluar untuk diselamatkan. Dan akhirnya pada bulan selanjutnya setelah 3 bulan mereka selamat dari petaka itu. Sangat mencekam, semua orang takut dengan kematian. Demikian juga saudara, itu kematian jasmani yang ditakutkan. Tapi ada satu kematian yang orang lupa, sementara kita lebih banyak fokus kepada takut kematian tubuh ini. Sehingga kita mencari bagaimana supaya sehat, supaya makan, supaya lancar ekonomi. Dan untuk itu semua kita kerahkan demi mengisi perut, demi kehidupan di bumi ini yang tidak lama, saudara. Tuhan melihat satu kematian yang lain, yaitu kematian secara rohani, kematian secara jiwa, kematian kekal yang lebih mengerikan daripada terperangkap di perut bumi. Saudara, Tuhan rindu menyelamatkan sebanyak mungkin orang, ya, untuk bisa diselamatkan. Tetapi sayang saudara, tugas itu untuk berita kabar keselamatan itu hanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus 3,5 tahun. Dia memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Hanya 3,5 tahun. Dan selanjutnya dia tidak mau mengerjakan langsung. Dia memakai orang untuk menyelamatkan semua orang di dunia ini daripada hukuman yang kekal, daripada kegelapan yang mengerikan. Dan ini orang yang sering lupakan, biasa saja. Padahal ini adalah satu hal yang mengerikan. Itu sebabnya satu kali Tuhan Yesus memberi pesan. Dan pesan itu baru sekedar pesan, prakteknya adalah setelah dia memberikan Roh Kudusnya yang harus dijalankan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, 11 murid dan pengikut yang lain naik ke satu bukit, dan tiba-tiba dikatakan menurut Rasul Matius, Yesus mendekati mereka. Jadi Yesus berinisiatif mendekati karena dia sudah mau pergi meninggalkan. Ada pesan, kalau aku nanti pergi, pesan-pesan kabar keselamatan. Kita bisa saja satu rumah kayaknya aman, sehat, semua macam. Ya semua sehat-sehat. Ya itu jasmani, itu pun belum tentu sehat. Apalagi sekarang ini untuk menjaga kesehatan cukup sulit ya. Karena berbagai hal yang merubah kita karena dunia ini. Tapi jangan lupa, selain itu rupanya banyak orang lupa tentang kesehatan rohani atau keselamatan. Yang ini merupakan satu misteri. Kalau kesehatan fisik kita bisa lihat, oh begini, oh dia sakit, gejalanya ada. Sakit apa? Sakit pilek ini. Oh bisa dideteksi ke rumah sakit. Dideteksi, apa keluhannya? Ini. Diperiksa, ini. Terdeteksi ini sakitnya. Diberi obat, dia bisa sehat. Saudara, kesehatan kerohanian atau keselamatan ini tidak terdeteksi, tidak sekedar percaya,
Banyak orang kelihatannya sehat, ternyata dia mengidap satu penyakit yang serius. Dia masih bisa tersenyum, tertawa, tapi dia tersimpan. Ternyata ada penyakit yang mematikan. Demikian juga secara rohani, sepertinya beribadah, sepertinya melayani, sepertinya senang. Dia tidak tahu ada penyakit kerohanian. Dan kalau dia mati secara jasmani, apakah dia akan memperoleh keselamatan? Tidak tahu. Jadi saudara, itu perlu dideteksi. Perlu dideteksi penyakit secara kerohanian. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mesti beritakan Injil untuk bisa menyelamatkan dunia yang sakit. Seperti ilustrasi tadi, ada orang terperangkap dalam kegelapan, mencari apa yang bisa dicari untuk kehidupan. Terperangkap dalam kehidupan dosa atau kekelaman dunia yang perlu diselamatkan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, termasuk kepada kita. Tuhan Yesus mendekati kita, dikatakan oleh Dia, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena banyak orang menghina Tuhan Yesus. Oh, mereka orang Kristen menyembah manusia. Kalaupun manusia saja, tapi firman ini berkata, kepadaku Yesus Kristus telah diberikan oleh Allah. Apakah itu Allah yang orang luar sembah? Tidak masalah. Tetapi kepadaku, kata Tuhan Yesus, telah diberikan. Bukan akan diberikan. Telah diberikan segala kuasa. Segala. Jadi bukan hanya separuh kekuasaannya, dikasihnya segala kuasa. Dan yang paling hebatnya dikatakan kuasa itu telah diberikan, kuasa di sorga. Orang katakan kepercayaan lain surga itu dikatakan 7 tingkat. Kita tidak permasalahkan tentang begitu. Yang penting bisa masuk di tingkat keberapa pun, kalau itu bertingkat-tingkat. Kalau dikatakan orang itu 7 tingkat, segala kuasa tingkat 1 sampai semua, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus Kristus. Kalaupun dikatakan manusia, kalau dia dikasih segala kuasa, berarti kan luar biasa manusianya di sorga. Jadi ingin masuk sorga, semua orang siapapun berkata-kata mau masuk sorga, ingin masuk sorga, jangan lupa siapa penguasa, Yesus Kristus. Segala kuasa di sorga. Catatan yang kedua adalah dan di bumi. Bumi ini begitu luas, ada miliar manusia, lahir, mati, demikian terus berputar-putar. Dan semuanya tidak ada yang kekal di dunia ini. Satu kali akan tinggalkan dunia dan pergi ke alam yang lain. Dan ke tempatnya kita yang menentukan apakah kita akan hidup yang kekal atau tidak. Tetapi yang pasti penguasa di dunia telah diberikan kepada Yesus. Kepada siapapun, mau orang apapun kepercayaannya, di atas segalanya, bahwa Yesus yang berkuasa kepada semua makhluk. Segala peristiwa bencana alam apapun yang terjadi, segala kuasa ada dalam kendali Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, apapun persoalan ketika Tuhan Yesus di dunia, orang mati disembuhkan, ya, badai topan dia redakan, apapun, karena segala kuasa ada di tangan Dia. Nah, Tuhan Yesus memberi keyakinan kepada murid-murid itu. Ingat ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Supaya kita tidak ragu dalam menjalani hidup ini. Dari mana? Yaitu dari bumi ada Tuhan Yesus, dan tujuannya ke sorga ada Tuhan Yesus. Dan kalau saudara tidak ada hubungan dengan Tuhan Yesus, di bumi tidak selamat karena penguasanya Tuhan Yesus, di sorga tidak, karena tidak ada kontak. Itu sebabnya kita harus punya hubungan sama Dia, karena penguasanya Tuhan Yesus, sementara tidak ada hubungan. Saudara, pintu surga saudara tidak lihat, tidak ada yang bisa lihat, tapi pintu gereja terbuka. Yang terbuka saja yang terlihat, saudara nggak sanggup masuk. Bagaimana masuk surga tidak kelihatan? Banyak orang bermimpi, aku masuk surga. Mana? Yang kelihatan saja sebagai sarana orang kenal Tuhan. Pintu gereja tidak bisa masuk, tidak bisa tembus.
Sebabnya jangan main-main dengan gereja. Diingatkan kepada murid-murid, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Dan murid-murid itu yang mendirikan gereja. Masuk surga lewat gereja, lewat rasul-rasul yang memberitakan Injil, tidak ada tembus langsung melalui gereja. Jadi kalau pintu gereja kita ini tidak dimasuki jemaat, bagaimana yang kelihatan? Yang kelihatan, bagaimana bisa masuk ke yang tidak kelihatan? Seringkali orang menyepelekan pelayanan gereja. Yang kelihatan saja yang nyata-nyata. Dia tidak temukan Tuhan. Bagaimana yang sama ini tidak ada hubungan? Apakah saudara pikir orang yang tidak bergereja itu hubungannya bagus sama Tuhan? Saudara yang menjawab, apa bisa tidak dengar firman, tidak dengar doa? Ya. Ini saudara, segala kuasa itu kita harus pegang supaya kita tidak takut di dalam menjalani hidup ini. Dan setelah itu dikatakan, setelah meyakinkan bahwa Yesus yang berkuasa, kalau saudara bekerja, masih di bumi kan bekerja, amin Bapak Ibu saudara semua, masih di bumi? Ya, jangan lupa ada penguasa di bumi ini, melebihi semua perusahaan, melebihi semua daerah, yaitu Yesus Kristus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, minta tolong kepada Dia, karena Dia penguasa. Penguasa perusahaan siapa? Ya, memang ada pemegang saham, tapi jangan lupa ada penguasa yang tertinggi di atas itu, Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita itu jangan pikir, oh kekuatan itu masuk PT ini. Ingat, segala kuasa di bumi di tangan Tuhan. Apapun, segala kata segala mekan supaya kita tidak main-main dalam mencari kehidupan di dunia ini. Ada tangan Tuhan yang berkuasa. Kalau sudah seperti itu saudara, apalagi yang kita takutkan? Kalau kita sudah punya hubungan baik dengan penguasa itu, saudara, kata segala kuasa telah diberikan kepadaku. Dalam berbagai bahasa terjemahannya macam-macam. Dalam bahasa Arab diterjemahkan demikian. Kata segala kuasa telah diberikan kepadaku, mereka sebutkan di sini karena mereka mengikuti kehidupan di sana. Kalau negara-negara Arab dikenal dengan sebut sultan atau raja. Kita sebutkan itu sultan. Sehingga dalam terjemahan Alkitab bahasa Arab, segala kesultanan itu penguasa. Jadi kalau dalam sultan, dia penguasa. Ada Sultan Bolkiah dari kerajaan mana itu? Sultan Bolkiah dari mana? Brunei Darussalam. Sultan Jogja ada. Ya macam-macam kesultanan. Sehingga dalam terjemahan itu segala kesultanan. Jadi kesultanan manapun, artinya penguasa-penguasa setempat telah diberikan kepadaku. Dan selanjutnya setelah diyakinkan supaya kita tidak takut kemanapun, harus hidup bersama Tuhan Yesus, dikatakan karena aku penguasa, kemanapun pergi pasti mentok-mentok jumpa aku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu pergilah. Ada perintah kepada kita untuk tidak diam. Kata pergi, jangan langsung kita melihat. Pergi ke seluruh dunia. Kata pergi tidak bisa langsung terbang. Pasti ada dari mana kita melangkah. Dari tempat tidur, misalnya mau ke toilet, pergi itu pergi juga. Selama kita hidup di rumah juga kita bertemu dengan orang, bertemu dengan saudara, keluarga, anak. Itu juga pergi kepada adikmu, bilang begini, pergi kepada mama, pergi kepada bapak, pergi kepada kamu, itu pun pergi. Jadi saudara, sebelum murid-murid itu pergi ke seluruh dunia, mereka pergi dulu ke orang yang terdekat. Kata segala bangsa. Kita ini masuk bangsa apa saudara? Pergi ke segala bangsa. Kita ini bangsa apa? Lalu pemuda remaja, kita bangsa apa? Ya? Yang jelas, bangsa apa? Sumpah Pemuda apa? Ini penting pengetahuan umum ini ya.
Sumpah Pemuda. Itu sangat jelas, bangsa. Nah, dalam catatan negara kita ini, bangsa, satu bangsa. Saudara, karena begitu banyaknya suku atau etnik. Jadi kalau disebut, pergilah ke segala bangsa, itu menyangkut kepada satu negara atau bangsa Eropa, Amerika, dan sebagainya. Bangsa-bangsa kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, dan sebagainya. Saudara, bangsa. Mari kita lihat dulu sekarang bangsa kita, bangsa Indonesia. Tercatat lebih daripada 670 suku etnik. 670. Banyak sekali. Jangan merasa bangga sebagai suku tertentu. Catat 670 mendiami Indonesia Nusantara. Dan belum semua mendengar Injil, kabar keselamatan. Kalaupun ada satu suku, belum semua orang di suku itu terima Injil. Masih ada kepercayaan yang lain. Dan dikatakan, pergilah. Pergi, jangan dulu pikiran jauh-jauh. Satu rumah dulu, pastikan bahwa kita harus memberitakan Injil. Berhutang orang yang telah mengenal Injil, telah bertobat hidup baru, kalau seisi rumahnya tidak bisa dibawakan kepada Tuhan. Sehingga dikatakan ada kuasa. Jangan takut. Jangan takut. Sebab ada kuasa. Kita udah berdoa 10 malam, merasa sudah terima kuasa itu, jadi jangan takut. Itu sebabnya sebelum dia pergi, jangan dulu pergi kemana-mana. Katanya kepada murid-murid itu, aku akan berikan kuasa. Sebab setelah itu kalian harus melayani Tuhan. Beritakan Injil kepada segala makhluk, kepada segala bangsa di bumi ini. Semua bangsa muridku. Siapa di sini pernah nonton film kungfu? Nonton film kungfu? Enggak pernah lagi ya? Drakor semua ya? Ya itu drakor. Kalau kita nonton film kungfu, ada sering itu pergerakan Nah, sering kali ditanya ketika seorang menang atau kalah, gurumu siapa? Ditanya itu, ya, dari dinasti mana? Dari pertapakan mana? Dari paguyuban mana? Kan begitu. Oh ini, gurunya, sudah tahu kita. Gurunya begitu, begini ilmunya, begini yang dikerjakannya. Karena murid mengerjakan apa yang diajarkan gurunya. Murid diajar apa yang dikatakan gurunya. Jadi kelakuannya itu seperti gurunya. Nah, siapa yang menggurui kita dalam diri kita? Itulah yang menentukan bagaimana kehidupan kita, bicara kita, ya. Kegiatan kita, aktivitas kita, kelakuan kita ditentukan oleh siapa guru kita yang menggurui kita. Kita boleh katakan Kristen, tapi guru kita belum tentu Tuhan Yesus. Mungkin ada hal-hal yang lain, sehingga kelakuan kita tidak sesuai dengan apa yang dikatakan guru kita. Ya. Karena apa yang dilakukan guru, itulah yang dilakukan oleh murid. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa pekerjaanku ialah melakukan yang dikerjakan oleh Bapakku. Itu ada di dalam Injil Yohanes. Jelaskan bahwa yang dikerjakannya adalah apa yang dikerjakan oleh gurunya. Seperti tadi pemain kungfu itu, saudara. Kemudian dikatakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Murid artinya melakukan dan mau mengerjakan dan mau belajar. Belajar firman Tuhan, belajar melayani. Supaya apa? Supaya kita menjadi mau melayani. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi
menyelamatkan jiwa-jiwa itu tidak lagi langsung Tuhan Yesus. Dia telah memberikan kuasa untuk menjangkau orang-orang. Ditugaskan kita, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apa Injil itu? Injil adalah kabar keselamatan melalui Yesus Kristus, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, turunnya Roh Kudus, dan nanti kedatangannya. Itulah Injil. Artinya ada keselamatan, kepastian, ada kebahagiaan, ada berbagai berkat di dalam Yesus. Berkat di dunia, di surga. Itu yang kita beritakan. Sebab banyak orang mencari keselamatan, padahal semua sedang terperangkap. Seperti tadi 33 orang terperangkap ya, di perut bumi karena rubuh tambang itu. Mereka ingin mendapat keselamatan, dan itu diperlukan ada tim untuk menyelamatkan. Ada orang yang bekerja keras untuk menyelamatkan. Dan Allah berkata kita harus mau bekerja untuk orang-orang itu, saudara. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, guru kita, itu yang kita kerjakan. Mudahkah mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Pemuda remaja, mudah nggak? Mudah. Sangat sulit dan seringkali tidak bisa kita terima. Contoh sederhana. Satu kali ada para ahli Taurat membawa seorang perempuan berdosa, ketangkap basah. Pakok dibawa sama Tuhan Yesus. Guru, orang itu tertangkap basah, tertangkap tangan, melakukan perzinahan. Herannya hanya yang angkat perempuan, laki-laki nggak dibawa. Itu jahatnya orang. Ya. Kemudian orang banyak ramai datang. Kemudian untuk mengadilinya Tuhan Yesus hati-hati. Supaya kita jangan gampang mengadili orangnya. Dan menurut hukum Taurat, hukumnya kalau berdosa seperti itu, dia dilempari batu sampai mati. Untung negara kita ini bukan negara berdasarkan hukum syari. Sempat itu disahkan, ketangkap begitu, dirajam, dilempar, potong tangan. Itu hukumnya mengerikan. Mengerikan kalau itu dijalankan, sangat mengerikan. Jadi menurut hukum Taurat juga seperti itu. Jadi kita sekarang bukan hidup di bawah hukum Taurat ya, di bawah hukum Yesus, yaitu kasihnya. Kemudian dikatakan kepada semua orang-orang ahli ulama yang tidak berdosa, kalian ya, pengkhotbah, pemberita firman Tuhan, para imam merasa gak berdosa, semua masyarakat merasa gak berdosa. Dia yang pertama lempar batu, lempar perempuan ini. Apanya, bawa kepalanya, semua kekesalan kalian luapkan, lempar. Ya begitu. Berpikir semua, mengoreksi diri. Para imam mengoreksi. Katanya nggak berdosa, mesti benar-benar suci yang menjatuhkan hukuman. Sedikitnya, aku berdosanya kemarin. Kata imam yang satu, ahli Taurat juga begitu. Aku juga ada dosaku. Akhirnya dia dengan malu tinggalkan gerombolan itu, mengambil satu-satu pergi, semua pergi. Semua merasa punya dosa. Mudah belajar, jangan ada yang main. Ada merasa tidak berdosa? Ada merasa tidak berdosa? Halo? Dijawab ya. Tandanya sehat. Kalau ada kita punya anak nggak jawab, curiga kita ya. Curiga ya, kenapa ya? Yang sakitnya kan begitu. Jadi kalau ditanya dijawab. Nah, semua telah pergi, tinggal perempuan berdosa. Kemudian dia bilang kepada perempuan itu, semua telah pergi, tidak ada yang berani menghukum engkau. Seolah-olah dia berkata, kalau aku tidak ada, kau udah mati. Mati, dihukum semua orang. Tapi aku, Sang Firman, yang menentukan hukum di dunia ini.
Aku yang berkuasa di surga dan di bumi ini, dan berkuasa atas nyawamu. Dia katakan, pergilah. Sebelum pergi sekarang, kau pergi pulang. Dan jangan berbuat dosa lagi. Dia diselamatkan. Tapi intinya, datang kepadaku. Dan jangan berbuat dosa lagi. Dia diselamatkan. Gampang seperti itu? Gampang gak? Gampangkah yang diomongkan oleh Tuhan Yesus itu? Gampang? Tidak, untuk itu jawabannya. Ilustrasi saja ini sekarang. Keluarga muda, suami masih ganteng, istri masih cantik, anak masih kecil. Hanya ilustrasi, tidak kisah nyata di gereja ini. Supaya jelas tidak ada yang tersembunyi. Suami melihat ada bukti istri selingkuh. Ini kaitan ke firman tadi. Ketahuan. Ya Pak, aku silap, aku begini. Ampun, aku tidak akan pulang lagi. Aku terjebak. Terus kira-kira si suami itu ngomong seperti Tuhan Yesus Kristus. Pergilah anak dan jangan berbuat dosa lagi. Berani? Apa yang terjadi? Berani? Atau si suami yang selingkuh? Ketahuan sama istri. Pak, ini buktinya. Ini cewek ini siapa? Maaf, nggak pulang lagi. Dia menggoda aku, bukan aku. Yang namanya orang digoda terus. Semua tidak ada yang melihat, tapi rupanya ini ada yang ngintip. Ya, divideokan. Maaf. Ya udah, pergilah bekerja, jangan berbuat dosa lagi. Ada? Ada nggak? Mana ada? Apa dibilang? Pergi, jangan pulang lagi. Jangan pulang lagi. Jangan si suami itu pergi, jangan pergi. Kalau seperti itu bisa istri ketahuan, pergi jangan pulang lagi. Syukur. Kalau si laki-laki terjebak, puji Tuhan. Aku masih diizinkan. Saudara, sulit melakukan firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya diperlukan ketulusan. Bukan gampang. Ada lagi firman Tuhan yang mengatakan, kalau pipi kananmu ditampar, kasihlah pipi. Ini pun sukar sekali. Waduh, sukar. Apa arti ini? Sebenarnya ada satu tradisi dalam orang Yahudi ya, bukan sekedar kita itu pasrah, suka-suka mula seperti pujian tadi. Kadang-kadang pujian tadi itu sukar mau dipahami. Apa gembala sendiri tidak begitu senang dengan syair tadi. Suka-sukamu Tuhan, itu berat. Kalau suka-suka Tuhan, uangmu loh. Boro-boro uangmu. Kemarin mudah-mudahan lancar ya, yang perkaka buat melayani hamba Tuhan. Lancar semua memberi. Itu kuasa Tuhan. Bapak Gembala ada wanti-wanti. Kalau ada yang nggak bisa kasih, mungkin hanya kasih sekian-sekian, tolong jangan disinggung ya. Kalau ada yang punya lebih, kasih 100, puji Tuhan. Saudara, jangan pernah menyanyikan itu kalau kita belum mau sungguh-sungguh. Ngasih milik Tuhan belum tentu kita mau. Suka-sukamu Tuhan pula. Iya kan? Bantuan ini, melayani ini, suka-sukamu pula. Bukankah sering kita tahan? Nah, ini dalam tradisi Yahudi. Para tuan yang memiliki budak, dia berkuasa sepenuhnya atas kehidupan budak itu, atas tubuhnya. Itu kehidupan perbudakan dulu. Jadi kalau satu kali
ada yang sampai lalu tangan tampar, itu soal tampar itu merupakan satu penghinaan ya. Dikatakan kalau ada orang menampar pipi kanan kasih pipi kiri, itu dua makna. Cara menampar dalam agama Yahudi ada aturannya. Kalau menampar pembantu atau budak melakukan kesalahan, atau seseorang melakukan kesalahan dan harus ditampar, ada teknik menampar. Kalau ditampar pakai tangan kiri, tangan yang muka kanannya dipukul pakai tangan kiri, artinya dia menganggap kita najis. Sebab bagi orang Yahudi, tangan kiri dipakai untuk memegang yang najis, yang jijik, yang kotor. Tangan kiri untuk hal yang najis. So mereka ada istilah najis. Misalnya ada bangkai, mau menyingkirkan itu jangan pakai tangan kanan, najis. Atau ada misalnya sesuatu yang haram, oh ada babi, oh ada di sini kotoran apa, itu nggak boleh pakai tangan kanan, tangan kiri, buang, nggak boleh tangan kanan. Seperti saudara, jadi kalau ada orang menampar pipikan dengan tangan kiri, dia menganggap orang yang tampar najis. Najis lu menjijikkan. Itu pengertian dalam tradisi agama Yahudi. Dan kalau ada orang menampar, selalu yang dengan kanan, dengan tangan kanan tetapi punggung kanan, dia pukul begini. Itu ada maknanya. Orang itu dianggap budak. Teruslah engkau diperbudak, engkau budak. Kalau tadi najis, menjijikan, budak. Nah, supaya tidak najis dan tidak disebut budak, kasih pipi kiri. Itu rupanya caranya, kasih supaya engkau tidak dihina orang dengan kejahatanmu, dengan kebodohanmu, dan lain sebagainya. Kasih pipi kiri. Dan selanjutnya, kalau tadi sudah pakai tangan dengan model itu, kali ini ditampar. Artinya bukan tampar betul lagi, hanya sekedar tampar. Rupanya orang ini sadar menerima hukuman tadi, penghinaan tadi. Udahlah, pukullah, aku terima penghinaan itu. Dengan ditampar, kita tidak najis dan tidak budak hina lagi. Kita bersaudara. Itu artinya dalam pengertian tradisi. Jadi secara umum kita katakan kita pasrah mau diapain saja. Tapi ketahuilah itu hal-hal yang sulit. Tetapi Tuhan ajarkan kalau pipi kanan mau ditampar, kasih pipi kiri. Artinya berdamai. Amin. Amin. Berdamai jadinya. Biar puas hatinya sekali. Udah gak apa-apa lah. Sukamu menghina satu orang. Itu mungkin hanya ilustrasi, tetapi dalam pemberitaan Injil kita sulit, tapi teruslah beritakan kabar baik itu. Ajak orang, mari kita bersaksi, ya. Setiap orang dikatakan beritakanlah Injil kepada segala orang, segala bangsa, segala makhluk. Makhluk artinya di sini adalah manusia, ya. Bukan berarti ada hewan, ada tumbuhan, makhluk lain. Pengertiannya adalah kepada semua yang merasa dirinya masih makhluk Tuhan. Kenapa tidak menyangkut kepada hewan itu? Hewan tidak bisa ke gereja dan berdoa. Amin. Jadi bukan kepada hewan atau makhluk yang lain. Makhluk dalam artinya adalah kepada ciptaan Tuhan yang berakal budi. Sebab ketika manusia diciptakan berbeda dengan ciptaan yang lain. Ketika menciptakan manusia dari lembut tanah, beda sekali dengan menciptakan hewan. Tuhan Yesus datang meniupkan nafasnya. Ada jiwa, ada roh. Dia tinggal di situ. Sehingga manusia punya perasaan. Yang mencipta artinya create. Pencipta namanya creator. Dan yang dicipta harus bisa berkreasi. Amin. Amin. Apa artinya berkreasi? Mengembangkan diri. Ada kreativitas. Hewan tidak ada kreativitas. Pernah jumpa hewan punya kreativitas? Kalau dia bikin sarang, dari dulu sarang turun gereja begitu, sampai tahun berapapun tetapnya begitu.
Karena dia tidak bisa berkreasi. Semua tidak bisa. Ya, dia tidak punya perasaan kapok. Itu sebabnya dia tidak bisa diajak ya, punya perasaan normal sebagai manusia tidak ada. Jadi itu kepada semua manusia. Jadi mari kita beritakan Injil supaya orang datang sama Tuhan. Jadikan segala bangsa muridku. Murid siapa? Murid Tuhan Yesus. Menjadi pengikut Tuhan Yesus. Pengikut Tuhan Yesus. Sebab segala kuasa telah diberikan kepada dia di surga dan di bumi. Dan selanjutnya dikatakan baptislah mereka dalam nama. Ingat, dalam nama, bukan nama-nama ya, dalam nama. Kemudian dilanjutkan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu satu kesatuan. Bukan nama-nama, nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus, tidak. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak bisa dipisahkan ketiga ini. Sebab ketiganya adalah ketiga yang esa, yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita harus mengerjakan pekerjaan itu. Kalau ada jemaat yang belum merasa menjadi murid, berarti dia belum berusaha melakukan apa yang dikerjakan Bapa. Kalau ada yang belum dibaptis, mari baptis. Ini perintah. Amin. Perintah. Baptislah. Kenapa mesti dibaptis? Itu menandakan kita telah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Kita dimeteraikan, kita disucikan, mesti dibaptis. Dengan baptislah, tanda kita sudah dewasa, tanda kita sungguh-sungguh mau diubahkan oleh Tuhan. Kita diubah sedemikian rupa, kita menjadi pemilik kesultanan itu. Mau masuk dalam kesultanannya Tuhan Yesus? Mau masuk? Sifat kita harus sifat sultan. Tidak lagi sifat budak, tidak diperbudak dosa. Sifat sultan. Dan jangan kita juga lagi mengkelas-kelaskan orang. Di situ murid Tuhan sama posisi kita. Sebab Tuhan Yesus yang datang untuk menjadikan kita bisa tinggal dengan Dia. Memang Natal sudah berlalu, saudara. Saudara tahu kisah palungan. Palungan tempat makannya, tempat makan hewan. Yang makan siapa? Pakai wadah palungan, yang makan siapa? Halo? Yang makan siapa? Hewan. Perlu nyambung ya budaya. Udah ngantuk ya? Oh juga setelah pulang, bukan langsung pulang. Nah, seperti itu. Yang makan adalah hewan. Yang hina, makanannya makanan hewan. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia dibaringkan di palungan. Dia dibaringkan di palungan. Bagaimana supaya kita bisa menikmati Dia? Tuhan Yesus katakan, inilah tubuhku, dalam perjamuan kudus, inilah darahku, dan lain sebagainya. Makanlah, inilah tubuhku. Dan ketika kita menerima itu, ternyata di palungan itu bukan lagi makanan buat hewan. Kita menerima Yesus Kristus. Yang tadinya kita budak, yang tadinya kita seperti hewan, tapi kita datang kepada Yesus Kristus. Kita menjadi diselamatkan. Kita menjadi diangkat derajat kita untuk bisa tinggal bersama-sama dengan Dia. Menerima Dia. Amin. Siapa menerima Yesus diselamatkan. Kalau udah menerima ya ikuti ajarannya, ikuti ibadahnya. Jadi kalau merasa pemilik mau tinggal di surga yang tak kelihatan pintunya, pastikan masuk ke pintu yang jelas ini. Amin. Pastikan, yang nggak kelihatan aja, yang kelihatan nggak berhasil masuk.
Bagaimana mau masuk dan nggak kelihatan? Hati-hati ya. Jadi jangan pernah katakan asal percaya selamat. Asal percaya selamat. Mesti ada itikat datang. Di Alkitab, di kitab Daniel, ada firman Tuhan yang mengatakan pada akhir zaman itu dikatakan pengetahuan manusia akan bertambah. Daniel 12 ayat yang keempat. Daniel 12 ayat yang keempat. Coba kita lihat sejenak ayat itu. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Sampai pada akhir zaman. Nah, menjelang akhir zaman itu banyak orang akan menyelidikinya. Firman Tuhan ini selalu kontroversial ya. Diselidiki tentang kapan kiamat akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya. Dan pengetahuan akan bertambah. Tuhan Yesus katakan dalam amanat agung. Kata amanat itu perintah yang harus dijaga. Kalau ada orang tua kita udah tua, dia beramanat. Anakku, nanti kau begini-begini ya. Aku harap kau bertanggung jawab sama adik-adikmu, sama ini. Amanat selanjutnya jaga ini harta kita ini. Amanat mesti dijalankan. Itu amanat. Nah, ada amanat agung. Ya, the great commandments, perintah agung Tuhan Yesus. Dikatakan aku akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Jangan takut melayani. Tuhan Nah, kesudahan zaman tadi belum kitab Daniel, pengetahuan orang akan bertambah. Ayat firman Tuhan yang lain mengatakan, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripadaku. Apa yang kukerjakan sekarang nggak apa-apa. Nanti kau bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih besar daripadaku. Kata Tuhan Yesus. Kok bisa? Kita bukan Tuhan? Oh jelas. Pertama, masa kerja Tuhan hanya berapa tahun? 3,5? Dia cuma 3,5 tahun. Umur 30 terus melayani 3,5 tahun kemudian berangkat. Kita udah berapa tahun jadi Kristen? Melayani udah berapa tahun? Hebat kita kan? Hebat dong. Hebat. Pengetahuan akan bertambah. Zaman Tuhan Yesus mau melayani jalan kaki, naik onta, naik keledai, semua komunikasi mesti langsung. Kalau sekarang, kalau kita lihat dari mulai zaman Nuh, perubahan itu sampai Tuhan Yesus lahir, itu kira-kira 2.500 tahun. Banyak nggak perubahannya? Dari zaman Nuh ke zaman Tuhan Yesus banyak nggak perubahannya? Udah berubah ya. Tapi dari mulai zaman Yesus sampai sekarang ini 2015 kalau nggak salah handphone mulai merata. Ya walaupun terlambat di Indonesia. Banyak perubahan. Handphone pertama muncul berat, besar, harus pakai antena, harus berteriak-teriak telepon. Nggak ada sinyal, begitu. Itu pun hanya telepon. Tiba-tiba muncul menjadi handphone seluler karena berbagai jaringan dibuka, terus berkembang. Udah masuk di handphone apa? Video udah masuk, udah bisa masuk kamera. Semua canggih, dunia menjadi satu. Ya, semua bisa diberitakan. Zaman Tuhan Yesus semua mesti langsung. Tuhan Yesus katakan, beritakan Injil. Kalau dulu sulit beritakan Injil. Amin. Kalau sekarang, terus sebabnya Bapak Gembala pasang YouTube, tidak tahu apakah jemaat itu nonton atau share. Dengan YouTube, dengan handphone di tangan, jangan hanya game dimainkan, jangan hanya nonton, yang lain-lain. Firman Tuhan. Negeri Cina, tirai bambu, nggak bisa masuk Injil. Tapi dengan handphone, banyak orang Cina jadi Kristen. Hanya karena handphone, khotbah YouTube.
Rusia yang tadinya namanya Uni Soviet. Wah, habis kalau masuk situ. Masih Uni Soviet, belum menjadi Rusia. Hancur kalau sempat masuk sang Kristen. Sekarang terbuka pintu lebar bagi Injil. Semua agama bisa masuk. Karena apa? Handphone. Sayangnya handphone tidak dipakai untuk penginjilan. Tidak di-share. Ya, tidak dibikin situ lagu-lagu rohani. Taunya TikTok. Mana diselamatkan dengan TikTok? Kalau boleh, Bapak Gembala katakan itu salah besar. Ya, salah. Beritakan Injil. Nggak tahu ke kota ya lewat itu, ke media itu. Beritakan Injil. Amin. Amin. Langsung maupun tidak langsung. Mari kita menguatkan semua orang. Kalau kita tidak bisa berkhotbah, paling tidak kita bilang, yuk ke gereja. Amin. Melalui ajakan kita dia dengar Injil. Yuk ibadah sektor. Amin. Injil apa? Yuk ibadah pemuda. Amin. Yuk gotong royong. Oh enggak, amin. Fair. Di situ juga kelihatan kasih Tuhan. Orang-orang jemaat di sana sangat mengasihi. Itulah orang yang punya kasih. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan takut melayani. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri, kita mau agungkan firman Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya.